Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai tepatnya 5 hari ke depan ya, tetap masih di bulan Oktober ya. Saya awali mulai hari Sabtu tanggal 15 sampai 5 hari ke depan ya. Bisa diartikan ya sampai tanggal 18 ya, kira-kira seperti itu. Sampai batas waktu hari Rabu ya. Oke, untuk temanya sendiri saya akan memberikan suatu tema ya. Nanti dari 12 zodiak ini saya akan mengambil 6 zodiak yang akan bisa melunasi hutang dan akan bisa membeli barang apa yang sedang diinginkan. Ya, sekali lagi temanya 6 zodiak akan bisa melunasi hutang dan akan bisa membeli barang apa yang diinginkan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, di segmen selanjutnya tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan dan readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Kira-kira kan seperti itu ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, berarti nasib baik kalian ataupun itu rezeki kalian ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, karena ini kan bersifat general sobat, mengacak ya. Yang jelas saya nggak tahu saya nggak tahu energinya siapa, yang jelas ya zodiak kalian gitu loh. Nah, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan demikian saya bisa tahu nama kalian, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan. Karena sudah banyak yang alhamdulillah yang akurat yang selama konsul ya. Oke sobat ya, biar tidak berlama-lama, langsung saja saya akan menarik energi kalian dulu, tetap seperti biasa, dan saya akan menariknya dengan sebuah getaran kartu. Ya, semoga itu akan bisa resonan sobat ya. Silakan berdoa ya. Semoga 5 hari ke depan kalian akan mampu melunasi hutang dan akan mampu untuk membeli barang apa yang kalian inginkan.
Oke ya, alhamdulillah ya. Sekarang kita akan bacakan dulu untuk clue-nya dulu sobat ya. Silakan disimak ya. Semoga biarpun ini menjadi clue, biarpun bukan zodiak kalian, tetapi clue-nya nyerempet. Apa yang saya informasikan itu nyerempet sama yang kalian rasakan, insya Allah itu juga akan bisa mengena ya. Silakan disimak untuk clue-nya dulu. Kita lihat untuk yang pertama. Di sini mantap kalian yang muncul Wheel of Fortune ya. Ini kartu utama kalian, clue-nya muncul Wheel of Fortune, artinya roda perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya tangkap ya, bisa dikatakan zodiak ini ataupun orang ini nantinya bisa dikatakan 5 hari ke depan akan dihantam sebuah kerezekian ya. Tentunya akan bisa melunasi hutang ya, bisa membeli barang-barang apa yang diinginkan. Karena apa? Karena di sini saya menangkap apa ya, seperti ada suatu apa ya, hukum imbal balik di sini sobat ya, ataupun hukum karma. Tapi orang ini ataupun zodiak ini mendapatkan hukum karma yang baik, mungkin dulu ataupun kemarin ya, entah itu kalian masih ingat ataupun kalian sudah lupa. Yang jelas ini apa ya, mengingatkan bahwa kalian itu dulu ataupun kemarin itu sempat apa ya, sempat adanya suatu berbaik hati lah ya sama orang ataupun sama orang lain, entah kalian menolong dari apa, dalam segi keuangan ataupun kalian menolong dalam segi tenaga. Kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini akan terbalaskan gitu loh. Jadi apa yang pernah kalian baik sama seseorang itu akan dikembalikan sama semesta ataupun sama Tuhan Yang Maha Esa ataupun sama Gusti Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberikan sebuah imbal balik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan apa ya? Ya mungkin nasib juga yang apa? Yang berpihak sama kalian. Dan tentunya di sini jelas adanya suatu keberuntungan dan adanya suatu Dewi Fortuna akan jelas berpihak sama kalian. Ini selamat ya. Sekarang langsung saja kita tarik untuk masalah zodiaknya. Oke ya, alhamdulillah kita langsung lihat untuk zodiak yang pertama yang diuntungkan. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Scorpio ya. Insya Allah 5 hari ke depan tetap di bulan Oktober ya. Ini Scorpio akan diuntungkan, akan bisa melunasi hutang ya, dan akan bisa membeli barang apa yang kalian inginkan. Ya, syukuri sobat ya. Oke, kita masuk untuk clue yang kedua. Di sini muncul 10 koin ya. Itu ada 3 orang, muncul 10 koin. Kalau saya menangkap ya, di sini energi dari orang ini ataupun zodiak ini bisa dikatakan apa ya, selalu diliputi kerezekian ya. Cuman harap waspada ya. Saya menangkap di sini ketika kalian itu diliputi keberuntungan ataupun roda-roda kerezekian, di sini kelihatannya ada pihak ketiga yang selalu mengawasi kalian dari jauh. Ya. Bisa saja itu orang lain, orang yang toksik, bisa saja ini saudara kalian sendiri, bisa saja ini ya mungkin apa ya, katakanlah mertua kalian lah. Kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi jelas di sini istilahnya orang pihak ketiga ini apa ya, bisa dikatakan kepo lah ya, selalu ingin tahu kalian mendapatkan uang itu dari mana, kok bisa lancar, kok bisa beli ini beli itu, kira-kira seperti itu ya. Ya. Kalau saya menangkap sih, kalau dari saudara ataupun dari mertua ataupun orang tua di sini, dalam arti orang tua kalian ya, di sini kelihatannya baik ya, cara memantaunya itu baik, jadi tidak ada indikator untuk apa ya, istilahnya itu untuk
menyakiti kalian ataupun untuk membuat rezeki kalian itu nanti macet, tidak. Nah, tapi kalau saya menangkap indikator ini pihak ketiga yang saya maksud ini ada indikator di luar kalian gitu loh. Di luar saudara kalian, di luar orang tua kalian ataupun di luar mertua kalian. Jadi ada orang lain. Nah, intinya di situ ya. Nah, ini yang berbahaya gitu loh. Ini yang akan bisa menembakkan energi negatif yang bisa membuat aura kalian tertutup. Jadi harap waspada ya untuk orang ini ataupun zodiak ini, karena saya menangkap bisa dikatakan 5 hari ini kalian masih diliputi roda-roda keberuntungan. Ya. Nggak tahu ini mungkin karena nasib kalian saja yang memang baik ya, ataupun memang apa ya, sudah digariskan lah kira-kira seperti itu. Jadi jelas ya, harap waspada saja sebelum ini ada suatu tembakan ya. Tetapi ingat, ketika nanti siapapun orangnya ataupun zodiaknya, ketika di dalam 5 hari kalian masih banyak hambatan, masih banyak istilahnya itu keterpendingan ya, kesulitan ya, berarti kalian tertembak. Tetapi ketika kalian merasakan hasilnya seperti yang saya sampaikan seperti tema, ya berarti kalian lolos, berarti nasib kalian bagus ya. Gitu loh. Apakah zodiak nantinya ini ataupun orang ini nantinya akan selalu adanya suatu rezeki? Jelas akan adanya suatu rezeki. Asalkan satu ya, cepat dinetral ketika memang kalian sudah merasakan hal-hal yang tidak wajar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Alangkah baiknya cepat dinetral sobat. Kira-kira seperti itu. Cuman ini di 5 hari ke depan saya menangkap kebanyakan besar ya, ataupun sebagian besar nanti komunitas dari zodiak ini yang akan diuntungkan. Ketika itu tidak mengena sama kalian ya berarti kalian komunitas terkecil. Berarti kalian sudah adanya suatu ketertembakan. Nah, kira-kira di situ sobat ya bisa dipahami ya. Oke. Sekarang kita cek untuk zodiaknya. Oke, kita lihat untuk zodiak yang kedua. Di sini selamat ya langganan. Ini energi kalian masih tetap cukup aman. Di sini ada zodiak Gemini. Ini Gemini awas berhati-hati ya. Ini jelas ada residual energi ya yang saya katakan tadi ya. Cuman yang positifnya itu ketika ada yang memantau, entah itu saudara kalian ya, entah itu orang tua kalian ataupun mertua kalian, itu positif. Ya kira-kira seperti itu. Yang saya maksudkan tadi ketika itu di luar dari kalian, orang lain. Nah, itu yang menembakkan energi negatif. Harap berhati-hati Gemini ya. Ini ada sebagian besar diuntungkan, yang sebagian kecil tidak diuntungkan. Cuma rata-rata persentase terbesar aman. Kalian akan diuntungkan ya. Kalian akan bisa melunasi hutang ya, dan kalian akan bisa membeli barang yang apa yang kalian inginkan. Mantap Scorpio Gemini, mantap ya. Sekarang kita lanjut untuk clue yang ketiga. Di sini clue ketiga muncul death. Nah, ini kalau saya tangkap energi dari orang ini ataupun zodiak ini bisa dikatakan orang ini selalu diliputi sebuah masalah. Ya. Yang jelas saya menangkap di sini ada suatu masalah dari pekerjaan sama kerezekian, benar-benar kesulitan. Kalau dari pekerjaan banyak yang memusuhi dia ya. Kalau dari kerezekian ini unsurnya banyak yang istilahnya itu yang membohongi dia. Cuman saran saya di sini apapun itu ya kalian harus tetap semangat maju untuk mau menyelesaikan ya. Ketika kalian mau menyelesaikan itu akan menjadi titik balik dan kalian akan bisa mendapatkan suatu hasil yang memukau di sini luar biasa.
karena di sini dedet ya, sekali lagi menggambarkan residual energi. Kenapa saya tadi mengatakan di dalam pekerjaan ada hambatan, di dalam keresikan ada hambatan, jelas kalian tertembak gitu loh. Kalian sudah ditembak dulu karena ada orang-orang yang iri hati, yang toksik sama kalian ya. Maksud saya di sini ya tinggal dilihat saja nanti 5 hari ke depan. Lebih kuat mana? Lebih kuat energi negatif ataupun lebih kuat energi positif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian dihantam masalah, tapi kalian mau menyelesaikan, insya Allah itu akan lebih kuat energi positif dan itu akan bisa mengena. Karena dead ini menggambarkan residual energi, bisa saja ini kejutan tiba-tiba baik, bisa saja ini kejutan tiba-tiba buruk. Nah, kira-kira seperti itu. Yang kejutan baik akan mendapatkan seperti yang sudah saya temakan, ya, bisa melunasi hutang dan bisa membeli barang yang diinginkan. Itu yang kejutan baik. Nah, yang tiba-tiba kejutan buruk, ini kalian akan selalu dibuat minus, ya, selalu dibuat banyak halangan. Bahkan saya menangkap di sini akan ada suatu pengeluaran yang besar. Entah nanti kalian mendapatkan suatu masalah apa. Ya semoga saja apa ya, dengan adanya suatu penetralan di sini kalian akan lebih bagus hasilnya. Kira-kira seperti itu. Cuman saya menangkap di sini memang komunitas terbesar akan ada suatu kejutan, akan menguntungkan kalian. Tetap ya komunitas terkecil ketika zodiaknya sama, tapi kok satunya mendapatkan rezeki, satunya tidak, ya berarti yang tidak mendapatkan rezeki adanya suatu ketertembakan. Itu saran saya, segera di netral sobat ya. Jangan menunggu waktu lagi, segera di netral. Kira-kira seperti itu. Ketika kalian sudah merasakan kok 2 hari 3 hari ini saya merasakan adanya suatu keganjilan, ya netralkan saran saya agar 5 hari ke depan pas itu akan bisa mengena sasaran. Insya Allah ini saya usahakan on target sama kalian. Jadi kebanyakan besar ini akan bisa mengena sama kalian ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan kalau Scorpion sih aman ya. Scorpio ini aman. Yang menjadi was-was ini Gemini ya. Nanti sama zodiak yang berada di kado dead. Kita lihat meskipun kalian diuntungkan ya ada sedikit was-was sih, cuman sebagian besar ya. Itu mengenai kalau Scorpio insya Allah sebagian besar aman. Jadi besar kecil aman, tapi kalau Gemini sebagian besar diuntungkan, sebagian kecil akan mungkin akan ada suatu apa ya, keterpendingan lah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Aries. Ini Aries ya. Selamat untuk kalian. Kita lihat untuk clue yang keempat. Di sini muncul Temperance ya. Ini ada malaikat menuangkan airnya. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari zodiak ini ataupun orang ini bisa dikatakan orang ini selalu berhati-hati ya untuk mengambil keputusan. Jadi dia tidak mau terburu-buru ya, tidak mau tergesa-gesa. Kenapa seperti itu? Ya bukan tanpa alasan. Mungkin dulu ataupun kemarin orang ini sempat, kalau saya menangkap sih, orang ini sempat banyak dimanfaatkan orang lain gitu loh. Orang lain yang mengambil keuntungan, tapi orang ini ataupun zodiak ini yang selalu merasa dirugikan. Makanya saya menangkap adanya suatu energi, orang ini akhirnya apa? Akhirnya selalu sangat berhati-hati sekali. Mungkin ya apa ya, berkaca dari masa lalu dia ataupun kemarin-kemarin itu selalu dirugikan gitu loh. Saya menangkap di sini apa ya, adanya suatu penjualan tapi merasa dia ini dibohongin gitu loh. Jelas seperti itu ya, adanya suatu dibohongin tentang masalah penjualan, mungkin secara bisa saja secara pembagian ya gitu loh. Yang tidak adil, bisa saja adanya suatu apa ya, tidak jadi beli, kira-kira seperti itu.
Jadi adanya suatu pemanfaatan saja orang ini. Cuman kalau saya menangkap sih apa ya, energinya orang ini masih bisa dikatakan cukup tenang ya, cukup adanya suatu kedamaian secara aura sih hijau. Bisa menyelesaikan suatu masalah bagus ya, karena adanya suatu kesabaran, adanya suatu ketenangan, biarpun meskipun dia dimanfaatkan, tapi dia yakin semua pasti ada suatu titik imbal baliknya. Kira-kira seperti itu. Kita lihat untuk zodiaknya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya yang keempat. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Cancer. Ini Cancer selalu mengejutkan, luar biasa ya. Cancer selalu unggul ya. Kalau saya membuat acara eksklusif selalu unggul ya. Ini bergelar zodiak kejutan ini Cancer. Oke, lanjut untuk clue yang kelima. Di sini ada Jasmine, ada malaikat meniup trompet, banyak mayat terbangun. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini ataupun dari zodiak ini, kelihatannya kalian sedang menunggu adanya suatu informasi. Entah ini zodiaknya siapa ataupun orangnya siapa ini ya. Yang jelas kalian sedang berharap, sedang menunggu informasi ataupun kabar ya, yang mungkin suatu perjanjian yang berhubungan dengan keuangan. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa saja ini investasi dan akan mau bagi hasil, kalian tinggal menunggu bagaimana hasilnya. Bisa saja adanya suatu penjualan-penjualan dan kalian juga menunggu. Bisa saja adanya suatu faktor apa ya istilahnya itu kalian dijanjikan lah ya, entah dari saudara kalian, entah dari teman kalian, kira-kira seperti itu. Intinya deal-dealan masalah keuangan di sini. Nah, kalian di sini harap-harap cemas. Apakah benar-benar uang itu akan bisa nyampe sama kalian, ataukah ada keterpendingan, ya, ataukah di sini adanya suatu PHP ataupun hanya angin surga saja. Kira-kira seperti itu ya. Karena di sini jelas Jasmine menggambarkan residual energi. Bisa saja ini informasi kabar baik tiba-tiba baik sama kalian, bisa saja ini informasi ataupun kabar yang tiba-tiba kurang baik sama kalian. Artinya apa? Ya ketika baik itu mengena sama kalian, ketika kurang baik ya akan ada suatu PHP, akan ada suatu keterpendingan. Kira-kira di situ ya. Kalau saya tangkap sih, kalau masalah apakah ada suatu energi negatif di sini kelihatannya Jasmine ini melambangkan bersih ya gitu loh. Ya, ketika mungkin apa ya adanya suatu penggagalan ya, biarpun zodiaknya sama, yang satunya mendapatkan rezeki nanti di 5 hari ke depan, yang satunya tidak, ya berarti mungkin apa ya, ya mungkin nasib saja kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya.
Ini kalian selamat yang mempunyai zodiak Libra. Ini Libra akan diuntungkan ya, akan bisa melunasi hutang dan kalian akan bisa membeli barang apa yang kalian inginkan. Ini selamat ya. Sekarang kita lihat untuk clue yang terakhir, clue yang ke-6. Di sini ada Four of Cup, 4 cup. Ya. Saya menangkap ya, energi dari orang ini ataupun zodiak ini bisa dikatakan selalu dihantam sebuah masalah gitu. Kenapa saya mengatakan selalu dihantam masalah? Daripada tidaknya, lebih banyak seringnya ini. Karena jelas di sini energinya sempat menurun ya. Kalau saya rasakan sih energi kalian sempat menurun. Nggak tahu orangnya siapa, zodiaknya siapa, yang jelas energinya sempat menurun. Karena apa? Selalu dibikin capek, dibikin mikir ya. Capek baik secara pemikiran maupun capek secara pergerakan. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena di sini jelas ya adanya suatu pengaruh dari orang-orang luar gitu loh. Yang adanya suatu tembakan, yang adanya suatu penyetopan-penyetopan gitu loh. Adanya suatu orang-orang toksik. Jadi orang-orang toksik ini tidak mau melihat orang ini adanya suatu mungkin apa ya, secara materi istilahnya itu tercukupi ya. Terus bisa untuk membeli kebutuhan-kebutuhan. Orang toksik ini tidak senang gitu loh. Makanya orang ini jalannya banyak dihambat ya. Kalau saya menangkap sih, ya cukup kasihan juga gitu loh. Ada suatu energi yang benar-benar menghambat. Gitu. Jadi seakan-akan ada suatu penyetopan-penyetopan di sini. Makanya energinya ini apa ya, rada menurun di sini ya. Jadi saya menangkap juga apa ya, serasa untuk mengembalikan sebuah hutang pun di sini kesulitan akhirnya. Banyak pinjaman tapi kesulitan. Gitu. Nah, seandainya itu memang alami, ini kelihatannya masih mudah, dimudahkan rezekinya gitu. Nah, berhubung di sini adanya suatu tembakan sobat ya, maka apa? Banyak sendatan. Ketika ada rezeki ya mungkin buat keperluan dia, entah untuk kebutuhan, entah untuk membayar utang-utang. Di sini kesulitan karena ada suatu pembackupan di sini. Ini benar-benar harus dinetral ya biar bagus ya. Biarpun secara besar komunitas terbesar biarpun kalian diuntungkan ya, gitu loh. Ada yang istilahnya itu menemukan solusi ya dengan cara berpikirnya dia. Ada yang tidak menemukan solusi bahkan dia sakit, drop dia di sini. Banyak energi yang tidak kuat di sini. Kira-kira seperti itu. Ya semoga saja di 5 hari ke depan kalian akan terbantukan ya. Ketika kalian sendiri sudah merasakan, oh ini memang sudah tidak wajar, ya netralkan, gitu loh, biar kalian terbantukan sobat. Karena masih ada tempo waktu 5 hari di sini. Oke, kita lihat untuk zodiaknya ini. Oke sobat ya, alhamdulillah kita lihat untuk zodiak yang terakhir siapa yang akan diuntungkan di antara zodiak yang tersisa. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Aquarius, kalian terselamatkan ya. Di istilahnya itu di bagian terakhir, di clue terakhir, ini zodiak Aquarius mengejutkan kalian keluar. Semoga ini memang menjadi nasib baik kalian. Zodiak Aquarius akan bisa melunasi hutang, akan bisa membeli apa yang diinginkan, barang-barang apa yang diinginkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, untuk semua sahabat ruang batin, di sini yang keluar Scorpio, Gemini, Aries, Cancer, Libra, Aquarius ya. Ingat ya, sering saya mengatakan meskipun banyak kesamaan zodiak ya, semoga itu mengena sama kalian, bukan mengena yang di luar channel ruang batin. Saya harap itu mengena yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel ruang batin. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk zodiak yang belum keluar, ya jangan kecewa ya. Next time mungkin akan saya tarik energi, masih ada melalui show,
melalui weton, melalui tanggal lahir, kan kira-kira seperti itu. Oke ya, tetap semangat untuk zodiak yang sudah keluar. Ketika mungkin kalian benar-benar mendapatkan suatu rezeki, entah besar entah kecil, lebih-lebih bisa melunasi hutang dan bisa membeli barang yang kalian inginkan. Ya saran saya jangan lupakan sedekah, biarpun sedikit-sedikit. Itu akan membuat rezeki kita lancar, kan seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Yang bisa saya sampaikan. Semoga apapun itu semoga manfaat ya. Tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan takuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang mendengar dan yang merasakan. Nah, jadi biar tidak ada rasa saling menyalahkan, maka sikapi dengan bijak ataupun bijaksana. Karena ini kan meluas sobat, general reading, saya nggak tahu nama kalian, kan seperti itu. Di poin terakhir sering saya berpesan, ketika kalian dihantam masalah dan memang adanya suatu kesulitan-kesulitan, ketika kalian pikirkan secara logika pun itu tidak mengena, bagaimana cara untuk bisa mengena? Ya, kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Itu berarti kalian tertembak energi black magic, tidak bisa dipikirkan logika, tidak bisa diselesaikan secara logika, harus dengan kepekaan intuisi, dengan cara penetralan. Nah, ketika aura kalian terbuka, maka kepositifan, kerezekian, hajat-hajat itu insya Allah akan bisa mudah masuk. Karena apa? Energi kita yang positif lebih kuat dan aura yang tertutup bisa terbuka kembali. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah baik ketika orang itu sudah merasakan tapi tidak mau mengubahnya. Jangan menunggu sampai habis-habisan, sobat. Karena sudah banyak yang seperti itu ya. Sekali lagi, jangan menunggu habis-habisan karena itu akan lama. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga bermanfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.